Mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa aku harus menjalani kehidupan ini? Apa aku benar-benar hidup? Atau hanyalah menunggu mati? Aku menghadiri pemakaman Juna, seorang sahabatku. Tugasnya sudah selesai sekarang, dan semua pencapaiannya sudah tidak berarti lagi baginya. Kehidupan keluarganya masih berlanjut. Saat ini istrinya sangat bersedih, namun suatu saat mungkin dia akan berbahagia kembali bersama pasangan barunya. Anaknya menangis di pusarannya, namun suatu saat dia akan bahagia kembali saat menemukan sahabatnya atau menggapai impiannya. Namun bagi Juna, semua terhenti. Apa yang dia kejar dan belum sempat tergapai tak lagi menjadi masalah. Pencapaian yang telah dia taklukkan pun tak lagi menjadi kebanggaan untuknya. Semuanya nihil. Seseorang harus mati dengan bangga ketika tidak mungkin lagi hidup dengan bangga, kata Friedrich Nietzsche. Lalu mengapa aku harus menjalani semuanya dengan penuh kekhawatiran? Toh semua akan berakhir, dan orang tidak akan peduli lagi. Aku juga akan mati dan aku akan melupakan semua yang ada di dunia ini. Mungkin aku terdengar pesimis, namun bukan begitu sesungguhnya. Cukuplah aku hidup menjadi seperti yang aku inginkan, bukan atas pengharapan masyarakat, bukan mengikuti apa yang terbaik bagi para mayoritas, seperti kuliah di perguruan tinggi terbaik, bekerja di BUMN ternama, mengejar jabatan, menjadi terkenal, memiliki uang banyak, lalu melupakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Sejarah. Apa itu kebenaran? Tak lebih dari kebohongan yang disetujui, kata Friedrich Nietzsche. Mereka bilang, segala yang kupikirkan adalah paham nihilisme, sebuah pandangan manusia atas segala hal yang ada di dunia ini hingga sekarang, di mana itu semua dianggap tidak mempunyai arti dan tujuan. Artinya semua hal itu sebenarnya tidak ada atau nihil. Paham nihilisme sering dikaitkan dengan pandangan skeptis radikal atau pesimisme ekstrim. Menurut sejarahnya, penganut aliran ini tidak mempercayai apapun yang ada di dunia dan tidak menganut agama atau norma apapun. Mereka tidak percaya akan Tuhan atau surga dan neraka, karena pada dasarnya kebenarannya belum dapat dibuktikan. Kata nihilisme berasal dari bahasa Latin nihil, artinya tidak ada. Dalam Historisches Wörterbuch der Philosophie atau Kamus Filsafat Sejarah, Wolfgang Müller-Lother menyebutkan tahun 1733 sebagai tanggal paling awal kata nihilismus Jerman, dan berikutnya muncul kata nihilisme di Prancis pada akhir tahun abad ke-18. Filosofi nihilisme dipopulerkan salah satunya oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Ajaran ini digunakan untuk mengembangkan pikirannya terhadap eksistensi atau keberadaan manusia yang ada di dunia. Tentu saja paham ini dianggap menyimpang dan ditentang oleh masyarakat kala itu. Masyarakat berpikir bahwa aliran ini sesat karena seolah-olah memperbolehkan manusia bebas melakukan semua hal sesuka hati, termasuk dengan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang. Sedangkan menurut Nietzsche, filosofi ini sebenarnya membebaskan manusia dari belenggu aturan yang pada dasarnya belum tentu benar. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir pada 1844, adalah seorang filsuf Jerman, kritikus budaya, komposer, penyair, filolog, dan cendekiawan. Dia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Karya Nietzsche dinilai memberikan pengaruh besar pada sejarah intelektual modern. Dia juga menjadi ketua filologi klasik di Universitas Basel Termuda pada tahun 1869 di usia 24. Pada usianya yang ke-34, Nietzsche mengundurkan diri dari filologi klasik di Universitas Basel karena masalah kesehatan. Pada tahun 1889, di usia 44 tahun, Nietzsche mengalami masalah mental hingga kemudian kehilangan seluruh kemampuan mentalnya dan meninggal pada 1900. Berkaitan dengan surga dan neraka, manusia yang mempercayai agama akan melakukan kebaikan dan ibadah seolah hanya karena ingin masuk surga dan menghindari neraka. Hidupnya melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri karena mengharapkan surga. Mereka lebih memikirkan kehidupan setelah kematian diri mereka untuk mereka sendiri dan tidak berfokus pada kehidupan saat ini. Nietzsche beranggapan berbeda. Nihilisme ala Nietzsche justru menganggap bahwa karena adanya kehidupan setelah kematian, maka dia mengajak agar manusia berfokus pada kehidupan saat ini secara utuh, agar saling tolong-menolong dan melakukan kebaikan untuk manusia lain dan alam, bukan karena ego diri yang mengharapkan pahala untuk surga yang belum pasti. Lalu apa arti hidup? Tidak ada kebenaran atas jawaban pertanyaan ini, maka setiap manusia bebas mengartikan hidupnya sendiri. Seperti apa penganut nihilisme?
Menurut Nietzsche, ada dua jenis nihilis, yaitu aktif dan pasif. Nihilis aktif memiliki kebebasan dan ketenangan terhadap ketidakadaan. Mereka menolak nilai-nilai dan pandangan masyarakat pada umumnya untuk menciptakan tujuan hidup dan pandangannya sendiri. Nihilis aktif juga tidak takut pada cap yang diberikan oleh lingkungan sosial, karena apa yang mereka lakukan, baik atau buruk, akan tetap mendapat penghakiman oleh masyarakat. Dengan begitu, mereka bisa bebas menentukan hal-hal yang akan dilakukan di dalam hidupnya. Kamu punya cara, aku punya cara. Adapun jalan yang benar, jalan yang tepat, dan satu-satunya jalan itu tidak ada, ungkap Nietzsche. Sedangkan nihilis pasif, yaitu mereka yang melihat kenyataan bahwa hidup ini memang tidak berarti, di mana hal ini membuat mereka menjadi pesimis dalam memandang hidup dan kondisi mental mereka menurun. Mereka juga selalu bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan berpikiran bahwa hidup ini tidak ada artinya. Ini adalah tipe nihilis salah yang perlu dihindari. Jika kamu ingin berjuang untuk kedamaian jiwa dan kebahagiaan, maka percayalah, jika kamu ingin menjadi pengikut kebenaran, maka bertanyalah, kata Nietzsche. Lalu, apakah benar seorang nihilis itu pesimis? Jawabannya adalah tidak. Seorang pesimis akan melihat suatu hal dari sisi buruknya dan memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya. Sedangkan nihilis tidak percaya pada apapun. Kita pasti pernah melihat analogi gelas yang terisi setengah. Mereka yang optimis akan menyebutnya setengah penuh, sedangkan para pesimis menyebutnya setengah kosong. Sedangkan kaum nihilis pada dasarnya tidak peduli apakah gelas itu terisi penuh atau hanya setengah saja. Yang terpenting adalah gelas itu bisa menghilangkan rasa hausnya. Lalu, adakah kebaikan dari menjadi nihilis? Meski terdengar buruk, rupanya ada beberapa hal baik yang dapat diambil dari paham nihilisme. Yang pertama, membuat arti hidup. Tidak ada definisi yang benar atau salah tentang arti hidup. Kamu bisa membuat arti hidup versimu sendiri. Apa yang menurutmu berharga dan apa yang penting untukmu. Dan kamu bebas merubahnya kapan saja, sesuai dengan perkembangan dan keadaan dirimu. Ketika kamu memahami bahwa hidup memang memiliki arti, maka kamu akan lebih fokus ke hal-hal yang positif dan bermanfaat, daripada menjadi seseorang yang egois yang memikirkan diri sendiri. Yang kedua, menentukan pilihan hidup. Kamu berhak dan bebas menentukan hidupmu sendiri. Pada akhirnya, kamulah yang akan menjalaninya. Tak perlu khawatir akan pendapat atau pandangan orang lain. Apa yang membuatmu bahagia, maka lakukanlah. Tak perlu mengikuti pandangan mayoritas masyarakat atau tuntutan lingkungan. Namun, kebebasan bukanlah hak asasi manusia. Lebih dari itu, kebebasan adalah pencapaian psikologis dan etis. Yang ketiga, lebih fokus menjalani hidup. Masa lalu sudah tidak ada artinya lagi dan masa depan belum pasti. Yang pasti adalah yang terjadi saat ini. Maka nihilis mengajarkan untuk kita secara sadar menjalani kehidupan saat ini dengan fokus. Hidup menjadi lebih tenang dan damai, karena tidak dipusingkan oleh masa lalu yang buruk atau masa depan yang penuh tanda tanya. Yang keempat, menghargai orang lain. Nihilis memandang bahwa tidak ada hal yang benar atau salah. Semua relatif, tergantung konteks dan sudut pandangnya, sehingga tidak ada penghakiman atas perilaku seseorang. Contohnya adalah ketika seseorang memutuskan untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain. Sebagian orang menganggap ini salah dan tak bermoral. Namun bila melihat kondisinya lebih jauh, di mana ibu sang anak yang meninggal saat melahirkan dan ayahnya dalam kondisi ekonomi kurang mampu, maka hal ini menjadi lebih masuk akal dan dapat diterima. Yang kelima atau yang terakhir, menerima hidup. Dalam hidup, kita akan selalu menemukan masalah. Namun layaknya roda kehidupan, akan ada saatnya pula masalah kita terselesaikan dan kita menemukan keadaan yang lebih baik. Hidup akan terus bergulir, susah dan senang secara bergantian. Bagaimanapun juga, kita tidak dapat menolak atau lari darinya. Nihilisme mengajarkan kita untuk menikmatinya, karena hidup adalah sebuah siklus. Dan dengan penerimaan, maka hidup kita lebih bahagia. Apa kata hatimu? Kamu harus menjadi orang seperti kamu sendiri. Friedrich Nietzsche. Masa depan memang akan mempengaruhi masa kini sama seperti masa lalu. Namun, kehidupan saat ini layak dan harus dijalani. Ketika kehidupan menjadi berat, maka percayalah bahwa ada saatnya akan berubah menjadi lebih mudah. Tetaplah bergerak meskipun kamu akan menemui kesulitan berikutnya. Jalani hidupmu dengan penuh syukur dan jangan hiraukan pandangan orang lain yang hanya akan membelenggumu. Lakukan apa yang kamu percaya, karena hanya kamu yang mengerti bagaimana menjalaninya. Tidak ada yang benar dan tak ada yang pula yang salah jika kamu menemukan apa artinya. Dan pada akhirnya, apa yang perlu dibuktikan tidak akan bernilai banyak. Friedrich Nietzsche.